Amalia Soraya akan menjelaskan atau memaparkan hasil tugas saya yang berjudul Pelaporan Hasil Penilaian Berbasis Kompetensi Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menilai hasil belajar siswa, tetapi juga proses belajar. Oleh karena itu, digunakan penilaian berbasis kompetensi penilaian. Ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa secara menyeluruh. Tidak hanya pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Penilaian berbasis kompetensi dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan, ranah afektif atau sikap, 3. Ranah psikomotorik atau keterampilan. 1. Kegiatan perencanaan. Pada tahap perencanaan, guru menyiapkan perangkat penilaian. Beberapa kegiatan dilakukan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menyusun indikator pencapaian kompetensi, menyusun instrumen penilaian seperti lembar observasi, soal tes, dan rubrik penilaian, menentukan teknik penilaian yang akan digunakan. Hasil dari tahap perencanaan ini masuk ke ranah kognitif guru karena berkaitan dengan kemampuan merancang pembelajaran dan penilaian. 2. Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, guru melakukan pembelajaran sekaligus melakukan penilaian kepada siswa. Penilaian dilakukan sebagai berikut. A. Ranah kognitif dilakukan melalui tes tertulis, pilihan ganda, isian, uraian. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. B. Ranah afektif dilakukan melalui observasi sikap siswa seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, keaktifan dalam belajar. Guru menggunakan lembar observasi sikap selama pembelajaran berlangsung. C. Ranah psikomotorik dilakukan melalui penilaian keterampilan siswa, misalnya presentasi, praktek, demonstrasi, atau membuat produk atau tugas proyek. Guru menggunakan rubrik penilaian keterampilan agar penilaian lebih objektif. Pengelolaan dan analisis data. Setelah data dilakukan, guru melakukan pengolahan dan analisis data. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mengoreksi hasil tes kognitif, 2. Menghitung skor tiap siswa, 3. Mengubah skor menjadi nilai, 4. Mengolah nilai sikap dari lembar observasi, 5. Mengolah nilai keterampilan dari rubrik penilaian, 6. Menentukan nilai akhir siswa. Nilai-nilai diperoleh dari gabungan nilai pengetahuan, nilai sikap, dan nilai keterampilan. Form pelaporan hasil penilaian. Hasil penilaian kemudian dimasukkan ke dalam form laporan penilaian. 1. Isi form pelaporan meliputi identitas siswa, nilai kognitif, nilai afektif, nilai psikomotorik, nilai akhir, dan deskripsi hasil belajar. Contoh deskripsinya, siswa mampu memahami materi dengan baik, aktif dalam pembelajaran, dan dapat menyelesaikan tugas praktik dengan benar. Form pelaporan ini bertujuan agar guru, sekolah, dan orang tua dapat mengetahui perkembangan belajar siswa secara menyeluruh. Nah, berikut contoh form pelaporan hasil penilaian. Ada identitas siswa, form laporan hasil penilaian berbasis kompetensi, nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, nama siswa, NIS, guru kelas, dan tahun ajar. Yang kedua, nilai ranah kognitif pengetahuan. Ada indikator 1. Memahami materi pembelajaran dengan skor 80. 2. Menjawab soal dengan benar dengan skor 85. 3. Menjelaskan kembali materi dengan skor 78 di kategori mendapatkan rata-rata 81 dengan kategori baik. Yang ketiga, penilaian ranah afektif atau sikap. Yang pertama, disiplin, kriteria datang tepat waktu dengan predikat 8. Yang kedua, tanggung jawab, kriteria mengerjakan tugas dengan predikat B. Yang ketiga, kerjasama dengan kriteria aktif dalam kelompok, predikat B. Keempat, kejujuran, kriteria tidak menyontek, predikat SB. Keterangan SB sangat baik, B baik, C cukup. 4. Penilaian ranah psikomotorik atau keterampilan. Yang pertama, presentasi dengan skor 82. Yang kedua, praktik atau tugas proyek dengan skor 85. Yang ketiga, kerapian hasil kerja dengan skor 80 dengan rata-rata 82. Yang terakhir, rekapitulasi nilai akhir. Komponennya kognitif nilai 81, afektif nilai 85, psikomotorik nilai 82, dan nilai akhir 83 dengan kriteria baik. Sekian dari saya, terima kasih.